Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam bincang Piala Dunia 2022. Anda semua tentu sudah tahu tim mana saja yang sudah lolos ke babak perempat final. Sekarang yang masih kita nantikan adalah siapa yang akan lolos dari pertandingan yang sangat menentukan, yaitu antara Portugal melawan Swiss. Tentu di atas kertas banyak yang pasti mengunggulkan Cristiano Ronaldo dan teman-teman. Tapi sekali lagi, ini sudah di babak knockout, babak gugur. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Portugal memang lolos ke babak 16 besar ini sebagai juara grup H, sedangkan Swiss menjadi runner-up grup G. Portugal semua tahu di sana bermaterikan sejumlah pemain bintang. Cristiano Ronaldo walaupun usianya sudah 37 tahun, tetapi aksinya di lapangan, kepemimpinan dia sebagai kapten itu masih sangat dibutuhkan dan memang berperan penting untuk Portugal. Tapi di Portugal juga ada pemain-pemain muda yang sedang bersinar, antara lain misalnya Bruno Fernandes, ya. Jadi Bruno pun itu sudah mulai mengambil peran kepemimpinan di lapangan. Sedangkan di Swiss tentu pemain kuncinya adalah Granit Xhaka dan Remo Freuler. Ya, jadi tim asuhan Murat Yakin ini pun punya pemain-pemain yang sudah menunjukkan kinerja sangat bagus di babak penyisihan. Portugal tinggal satu lagi yang mereka ingin capai, yaitu juara Piala Dunia. Prestasi Portugal di Piala Dunia terbaik itu hanya sampai di posisi ketiga, artinya dia masuk di babak semifinal. Sedangkan Swiss, pencapaian mereka terbaik di selama keikutsertaan di Piala Dunia adalah babak perempat final. Jadi Swiss tentunya Murat yakin ya, mungkin tahun ini mudah-mudahan bisa melangkah lebih jauh, hanya sebatas babak perempat final. Swiss dan Portugal ini sudah banyak bertemu di berbagai ajang ya, karena yang mereka sama-sama ada di zona Eropa sehingga mereka sering bertemu. Tetapi sekurangnya dalam 5 pertemuan terakhir itu hampir berimbang kekuatannya ya. Portugal menang 3 kali, sedangkan Swiss meraih kemenangan 2 kali. Jadi dari sisi head to head ya antara Portugal dan Swiss ini tidak terlalu jauh. Jadi Portugal tidak dominan ya terhadap Swiss. Ini yang tentu menjadi catatan, sehingga tribuners, penggemar bola, silakan Anda tentu fans Portugal tentu akan mengharapkan Cristiano Ronaldo dan teman-teman lolos. Demikian pula fans Swiss. Tetapi ada satu yang perlu diingat, bahwa kedua tim ini kekuatannya hampir berimbang. Tribuners, supaya ada gambaran untuk Tribuners bagaimana kekuatan Swiss dan Portugal ya, saya akan menyampaikan kinerja mereka dalam Liga 5 laga terakhir, baik Portugal maupun Swiss. Portugal dalam 5 laga terakhir itu dia menang 3 kali dan kalah 2 kali. Artinya bukan kemenangan sempurna yang diraih oleh Cristiano Ronaldo dan teman-teman. Kekalahan dia yang paling terakhir adalah ketika di babak penyisihan grup ya melawan Korea Selatan. Semua sudah tahu ya, hasil 2-1. Kemudian dia mengalahkan Uruguay 2-0. Dia menang tipis atas Ghana 3-2 di penyisihan grup. Kemudian pada tanggal 17 November menjelang Piala Dunia saat uji coba itu dia mengalahkan Nigeria dengan skor 4-0. Kemudian 5 laga terakhir Swiss itu dia juga Swiss itu menang 2 kali dan 3 kali kalah ya. Jadi Swiss memang kekalahannya itu kalau dalam kinerja dia 5 pertandingan terakhir dia lebih banyak kalah ya. Terakhir itu Swiss tanggal 3 Desember kemarin di penyisihan grup ya. Itu dia menang ya atas Serbia dengan skor 3-2. Kemudian itu yang memastikan tim asuhan Murat Yakin lolos ke babak 16 besar. Kemudian dia kalah lawan Brasil ya 1-0. Lalu dia menang ya atas Kamerun 1-0. Kemudian
pada waktu melawan Ghana di uji coba tanggal 17 November itu Swiss kalah ya, dan dia juga menang ya dalam uji coba melawan Republik Ceko di bulan September, itu dia menang dengan skor 2-1. Jadi itu kinerja Swiss maupun Spanyol. Lagi-lagi kedua tim ini Tribuners ya, jadi mereka tuh hampir sama tren kemenangan mereka dalam 5 pertandingan terakhir. Kemudian komposisi pemain yang akan diturunkan oleh Murat Yakin dan Fernando Santos ya. Fernando Santos, saya dan saya kira fans Portugal juga yakin bahwa dia akan menurunkan starting 11 ya. Artinya itu bintang terbaik dia, komposisi terbaik Portugal, yang karena ini pertandingan sangat menentukan melawan Swiss. Di bawah Mistar tetap ya Diego Costa. Jadi Santos ini sejak lama memang selalu menggunakan formasi 4-3-3. Jadi Diego Costa kiper, kemudian di belakang ada 4 pemain ya, ada Cancelo, kemudian Ruben Dias, Danilo Ferreira, dan Rafael Guerreiro. Itu akan menjaga lini belakangnya Portugal. Sedangkan di tengah Ruben Neves ya, kemudian Carvalho, dan dipimpin, dikomandoi oleh pemain yang sedang naik down yaitu Bruno Fernandes. Sedangkan depan diandalkan Cristiano bersama dengan juniornya Joao Felix. Ini kemungkinan besar komposisinya akan diturunkan oleh Fernando Santos. Sedangkan Murat Yakin ya masih dengan formasi andalan dia yaitu 4-2-3-1. Swiss memang cenderung ya dalam 3 pertandingan penyisian grup itu dia hanya menggunakan 1 striker tunggal di depan, yaitu Bril Embolo. Itu nanti di bawah Mistar tetap akan andalkan Jan Sommer ya. Jan Sommer tampil cukup baik di babak penyisian. Kemudian di belakang, 4 belakang itu Sylvain Linder, Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Ricardo Rodriguez. Itu akan menjaga lini pertahanannya Swiss. Di tengah, Remo Flores akan menjadi motor di tengah bersama dengan Granit Xhaka dan Djibril Sow. Juga Ruben Vergas. Itu yang akan menjaga kedalaman, soliditasnya lini tengah dari Swiss. Dan Murat Yakin, saya percaya bahwa dia tidak akan bermain defensif melawan Portugal. Karena dia tahu Portugal akan sangat menyerang ya, maka kalau dia defensif, total misalnya dengan parkir bus, itu justru tidak menguntungkan mereka. Mengapa? Portugal memiliki pemain sayap ya, termasuk back sayapnya juga yang sangat kreatif dalam upaya menerobos pertahanan lawan. Jadi Murat Yakin boleh jadi pada 10-15 menit pertama memang dia coba bermain safe dulu, kira-kira melihat seperti apa serangan lawan. Tapi setelah itu mereka akan melakukan serangan-serangan yang sedapat mungkin bisa mencetakkan gol. Pertandingan ini memang akan berlangsung ketat, Tribuners ya. Tidak mungkin, kemungkinan besar tidak akan berakhir dalam waktu 90 menit. Berpeluang memasuki perpanjangan waktu bahkan sampai dengan adu penalti. Kemudian kalau Anda tanya kira-kira bagaimana skornya, saya sedikit mengunggulkan Portugal yang akan memenangkan pertandingan ini, tapi sekali lagi dengan skor yang tidak begitu besar. Antara 1-0 atau 2-1. Sebanyak-banyaknya kemenangan itu 2-0. Tapi sekali lagi, kemenangan baik nanti antara berpihak pada Portugal maupun nanti karena Swiss juga punya peluang, itu tidak dalam skor yang besar. Demikian Tribuners, sedikit prediksi pertandingan antara Portugal melawan Swiss. Jangan lupa ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.